Ini penuh dengan kayu-kayu di dalamnya, masuk ke dalam dan kita melihat ada kayu yang menusuk dan kita pastikan ini dipotong. Airnya turun dari sini menghantam rumah-rumah. Kerusakan yang sangat parah di daerah Batu Busuk, Kota Padang, Sumatera Barat. Porak-poranda di kawasan ini ada kamar tapi isinya sekarang kayu-kayu seperti ini, yang sebelumnya adalah perabotan, ada TV. Ini ya kayu yang tampak sangat besar ini. Sebelumnya masuk di dalam rumah ini, rumah ditinggali. Di bawahnya ini adalah rumah ruang keluarga, ada toko. Sepertinya keluarga besar ya, karena banyak walinya di sini. Dan innalillahi. Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Aduh di dalam Pak. Nah, yang dalam siko. Kau indak gimana yang aku parah museumnya ya. Iya sama-sama udah. Katanya ya banyak kan ini dah. Banyak. Dah, museumnya. Sama Pak. Aduh le Pak. Yang ada. Nama daerahnya apa Pak? Pau. Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, di Dake Unan ya Pak? Ah, ada keunan. Hendaknya dari RT datang airnya kan, dari belakang loh. Oh, dari belakang. Dari RT Luriko kan. Kalau jadi zona merah sekoko, berarti kan tidak diizinkan tinggal. Tidak diizinkan ya. Oh, kenapa Bu? Pare satu, pare. Pare, ada Iya. udang. Ayam bumbu. Ayam lado merah dulu Bu. Iya, ayam lada merah ada ayam bumbu. Sama ayam gulai. Ya. Pokoknya ayam sambai saja. Ya. Yang kuah kole bisa dipisah Bu. Ini lampu makan ele Bu. Sambanya. Ya. Ini besarnya. Tapi Kalau ladonya masuk, iya, cuma sambanya di luar sih. yang tunggu yang sayur nak gaya. Sayur masuk, cuma kuahnya enggak usah. Oke sahabat Gumilang, hari ini kita akan menuju ke daerah Batu Busuk, Kota Padang, Sumatera Barat. Kita akan melihat perkembangan situasi terkini kurang lebih sekitar 2 bulan pasca bencana banjir ya yang ada di sana. Kita bawa nasi bungkus dulu dari sini dibungkus, kita bawa ke sana untuk saudara-saudara kita karena di bulan Januari ini kembali terisolir daerah Batu Busuk karena di sana ada banjir susulan dan akses jalan menuju ke sana itu terputus untuk kendaraan besar seperti mobil ya. Tapi kalau motor itu sudah bisa lewat dan kita akan mencoba ke sana menggunakan motor dan kita bawa beberapa bungkus nasi untuk saudara-saudara kita yang di sana yang mungkin membutuhkan makan siang pada siang hari ini. Ini kita bungkus beberapa, ada ayam, ada ikan dan di sini ada ayam gulai. Kita akan bawa ke sana beberapa bungkus, nanti kita akan bagi-bagikan di sana. Nah, sebelum kita menuju ke daerah Batu Busuk, kita isi minyak dulu karena perjalanan lumayan cukup jauh ya sampai di daerah ujung. 40 aja, Bang. Oke sahabat Gumilang, kita awali perjalanan kita dari daerah Pasar Bandar Buat, Kota Padang, Sumatera Barat. Di sebelah kiri ini ada bus Trans Padang yang sudah beroperasi di beberapa koridor ya. Salah satunya ini dari Pasaraya menuju ke Indarung atau daerah PT Semen Padang. Nah, saat ini kita sudah berada di daerah Pasar Baru, Kota Padang, Sumatera Barat, jalan menuju ke kampus Unan. Ini tepatnya berada di depan kampus BRI di daerah Pasar Baru. Di samping kanan ada halte Pasar Baru ya, yang biasa dulu tahun-tahun 2005 ya, itu banyak bus-bus kampus Unan yang berhenti dan mangkal di halte tersebut. Nah, sahabat Gumilang, ke atas lurus terus itu sampai ke Unan. Di sini nampak gerbang Unan, ke atas terus kita belok ke kiri menuju ke arah Batu Busuk. Tidak jauh dari gerbang Unan ini ada daerah yang terdampak banjir yang sangat parah kondisinya dan kita sudah hampir sampai di lokasinya. Ini jalanan yang kita lewati ini sudah hampir terputus ya, karena ini kalau
hujan deras akan kembali meluap sungai sampai ke jalan ini dan bisa menggerus pinggir jalan ini. Nah, sahabat Gumilang, yang akan kita lewati ini adalah trotoar yang biasa digunakan untuk pejalan kaki, karena jalan lurus kita ini sudah terputus oleh aliran sungai yang begitu deras dan kita lewat di pekarangan warga, lewat di atas, dan untuk saat ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar seperti mobil karena jalan sedang ditimbun. Dan untuk yang di daerah ujung sana itu beberapa sekitar seminggu terisolir tidak bisa dijangkau oleh mobil dan bisa dijangkau menggunakan motor seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, di sebelah kiri ini sebenarnya jalannya di sebelah kiri yang sedang ditimbun menggunakan alat berat, dan mudah-mudahan ini akan segera selesai timbunannya. Yang berada di depan kita ini adalah beberapa rumah warga, ada 3 atau 4 rumah warga yang sudah hanyut. Ini sejatinya bukan sungai, ini adalah daratan yang sekarang berubah menjadi aliran sungai. Di sebelah kiri kita ini adalah daratan yang ada beberapa rumah di sebelah kiri kita sudah tidak ada lagi, sudah hilang tanpa bekas di daerah ini ya. Dan ini kalau kita lihat dari atas, sungainya semakin lebar dan semakin luas menghantam beberapa rumah-rumah warga. Tampak dari atas beberapa alat berat eskavator untuk menormalisasi sungai ini agar tidak meluap lagi, karena di bulan Januari ini masih terjadi hujan yang cukup lebat dan mengakibatkan banjir susulan di beberapa tempat di Kota Padang. Nah, sahabat Gumilang, mulai dari sini ini sudah kelihatan rumah-rumah yang terdampak banjir bandang beberapa bulan yang lalu, dan untuk sampai saat ini belum bisa ditinggali. Kalaupun dibersihkan akan terjadi banjir susulan kembali karena sungai yang dari atas itu yang jebol seperti memecah gitu ya sungainya, cuma saat ini belum dibenahi, belum diberi tanggul. Makanya kalau terjadi hujan deras ini kembali terjadi banjir susulan di daerah kawasan Batu Busu ini. Dan nanti kita akan bincang-bincang dengan warga seperti apa kondisi rumah saat ini dan apa yang dibutuhkan, mungkin alat berat untuk segera menormalisasi yang sungai di bagian atas. Nah, ini adalah jembatan yang berada di daerah kawasan Batu Busuk, dan di dekat jembatan ini ada jalan yang benar-benar hampir sudah tidak kelihatan lagi, ini timbunan baru ya. Nah, sahabat Gumilang bisa menyaksikan betapa parahnya kawasan ini ketika banjir bandang beberapa bulan yang lalu menerjang daerah kawasan Batu Busu ini. Rumah-rumah tampak hancur berantakan, dihantam oleh bebatuan, kayu-kayu besar masuk ke dalam rumah, dan sungguh sangat mengerikan kita membayangkan malam itu apa yang terjadi di daerah kawasan ini. Dan di Kota Padang terjadi beberapa banjir bandang. Di beberapa tempat ada 2 sungai yang meluap, sungai di Batang Kuranji, kemudian Lubuk Minturun, dan ada satu lagi di Batang Waransi itu juga meluap. Di Kota Padang itu banyak titik-titik banjir yang begitu parah. Nanti kita akan liput di tempat-tempat lain juga di Kota Padang. Nah, kita berhenti di sini dulu, kita menyusuri jalan kaki untuk lebih detailnya kawasan ini seperti apa keadaan sekarang. Assalamualaikum. Pak, di rumah Bu, Pak. Di Sikoko daerah apa namanya Pak? Batu Busuk. Batu Busuk, Gunung Nago.
Mana? Nago bawah. Iya, iya. Di siku sungainya di mana Pak? Bakok sampai siku. Sungai kan ke sini. Balik sinan. Jadi menembak kemari macahan. Oh. Di situ tas sumbe. Enggak, dari teh. Oh dari teh. Oh. Ada kang saji cilik Mas Haji. masuk sumber airnya. Oh iya iya. Ada kang saji. Di teh warna. Dia lagi dekat tanah kan ya. Iya. Pak makan siang Pak. Ampu bawa nasi. Ah, Oh iya. Berapa orang Pak? Pak bos kok. Iko do ga berapa lama? 10 orang dah. Lai. 10 orang lah. Mak dulu tuh Pak. Buat nasi Pak sekarang. Iya. Apa yang belum siap Pak? Ah biar bawa siko Pak. Yuk yuk. Ini Pak. Yang ada orangnya saya ya Pak. Iyalah Pak. Soalnya ada yang lain juga. Pak musuhnya Pak. Iya Pak. Dari mana Pak? Nah, itu dari Padang ya Pak. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Ada di dalam Pak. Enggak. Lain. Yang dalam siko. Kau indak kan yang lagi bawa di kol. Oh, si siko ada. Dia nyuci membersihin apa Pak yang tidak mau kan. Oh. Oh kan. Ya. Ah tu Pak. Ini dulu berdua, sama orang nama berdua. Berapa orang Bu? Di siko parah dah kadang ya Bu. Dua Bu. Masih angin Bu. Kasih banyak ah. Sama-sama. Makan siang Bu. Kasih banyak ini. Sama-sama Bu. Pak, aduh nenek tadi di mana Pak? Siko. Ada lagi ya kan. Gio ni Cik. Nyo batang itu rendah Pak. Di memacah ada teman. Dah, musuhnya ah. Sama Pak. Aduh le Pak. Di dalam Yang ada. ruko banyak orang Pak sekolah ni. Sudah mau ibu yang rumah yang apa-apa Pak. Yang rumah yang kane mau di gua. Itu Pak masih basuh-basuh piring itu Pak. Iya iya. Bukan anak-anak yang kayak gitu. Oh. Enggak tolong itu tuh Pak ada cara Pak. Iya iya. Dia dah dapat. Banyak dah. Ada tuh kue dia dah dulu. Urangnya perlunya banyak-banyak lu Pak. Sama Bu. Musola nak Pak? Mas Haji, gadang. Oh berarti ada Mas Haji belok ke kiri. Yo, Belok kanan. masuk saya masuk itu kota tak nunda di masa itu. Heeh. Taruh jalan ke belakang, di sini sumber air mesti. Oh, belakang Mas Haji mana ya Pak? Saya jalan waktu. Jadi Pak. Jadi Pak. Lokasi air ko dari mana tibonya kan? Batang air cuma melimbak ke rumah pada penduduk kan. Batu dia dong kalau orang beli. Iya iya. Oh, di situ tuh mah alun pernah tahu ada mesin karu. Sementara kami di koko saujan hari mau ke kalam lah takut. Hujan hari Awak ada kuro ada nyonya soalnya naik tahu. Oh berarti kalau hujan pasti apa sih kok? Pasti naik. Harusnya kan dibenahi jalan batang air itu ada mesin beku kan mesin karu. Iya iya. Nah, baru Coba ambo naik andron sih kok santai Bu. Kita akan menyusuri tempat ini. Dan lihat ini, kita coba menuju ke ujung sana karena sangat parah jalan ini. Assalamualaikum Pak. Yang berasi-berasi ya Pak. Sama makan Pak. Ada nasi Pak. Makasih. Sama Pak. Di mana rumah Pak? Oh Siko. Dan ini ada rumah yang tinggal di atasnya saja. Dan sudah habis di sini ya. Sampai ke belakang. Dah. Udah siap rumah dah. Masih bisa udah tinggal Siko. Enggak. Pindah ke bawah. Oh pindah ke bawah. Bisa pindah sekolah. Sementara mungkin siang saya. Anak takut juga kan. Iya iya. Jadi kadang dah kalau bawah. Ayo tiba-tiba ya. Ya ini ibu saya. Makan udah. Makan siang. Iya iya. Berapa orang udah? Stop. Nih. Berapa orang nih? Tiga. Tuh nih. Oh, lain di dalamnya ala-ala vibrasian ya. Tapi kalau
Hujan tiba balik air. Jadi boleh. Oh. Ketiga udah. Iya. Iya. Maksudnya ya. Sama. Iya. Baik, kalau kondisi gini bang, mana bisa diundi? Jadi si Koko apa ya? Ada ya. Jadi aliran naik. Jadi Aduh. ada lain. Sebelumnya airnya dari belakang sungainya. Belakang ini kemari kelurihannya kemari bawah. Pak. Makan Pak. Sama-sama. Kasih ini. Jangan aku Pak, Numpang tuh. Pak lo tuh naik kok. Iya, kaki dia bagus Pak lah. Maksudnya ya. Iya sama-sama udah. Katih ya banyak kan Elir? Banyak nih dari dikulnya sampai ke dengan dua ke bawah tuh karena itu dia. Belakang. Dari mana? Dari Padang udah. Berarti sungai yang di situ tuh sampai ke Mari sadolanya. Hendaknya dari ET datang airnya kan, enggak dari belakang loh. Oh, dari belakang. Dari ET dari Riko kan. Jadi nampak bolongnya ke bawah ada. Oh iya iya. Di ET. Itu berpindah ke Mari aliran sungai kok. Nah, itu pindahnya Riko jadi lain. Itu kan air sungai yang di ET itu kan. Iya. Mantap Riko. Jadi kalau untuk pemerintah Pak ada kadi relokasi atau Pak sih kok daerah situ kadi tutup sama tanggul yang kadang atau Pak di situ tuh keceknya. Nah, itu lalu nado Oh, nado perencanaannya ya. karena kan lah jadi zona merah lah UNESCO kan. Ah. Kalau jadi zona merah kok berarti kan tidak diizinkan tinggal Nggak diizinkan, ya. Kedua tinggal ya kan. Kedua, ya. Jadi kalau mau kalau lokasi awak tuh tidak tidur tinggal dah. Iya iya. Ya, kan Kalau sore. kalaupun mungkin di apa menurut udah bisa ndak aiko apa namanya sungaiku di dalaman dibuat tanggul situ. Yo bisa lah. Kira-kira agak aman ya? Kalau di pedalaman Pedalaman. Samalat kan, bisa balik ya kan. Dibuat tanggul yang kadang. Tanggul yang dari Ya. dari bawah tuh kan. Di perencanaannya sepertinya ada kayak gitu bang. Alado mau ditir. Perencanaan, cuman kan realisasinya lah mungkin sebulan 2 bulan. Iya itu lama perencanaan ke jangka panjangnya. Mungkin kalau gini lado hunian sementara udah dari pemerintah. Lado. Ini yang kontrak. Kontrak banyak ini loh. Cuma dari pemerintah ada enggak? Hunian sementara. Pemerintah ada kan tapi lu ngapol ya. Alun siap lah. Alun siap. Yang ya. punya sementara kalau yang di Lububoyo itu lah penuh bang. Jadi Oh, yang penuh. ada pilihan selanjutnya tuh di dekat Papasi. Jalan Unan. Jalan ya. Jalan enam lagi. Di yang sebelah kiri tadi itu dari bawah. Dari bawah ya sebelah kiri. Oh iya itu. Oke, makasih banyak udah. Iya, iya, iya. Yang tabah, Iya, iya. yang sabar. Iya bang. Sabar nih. Iya sama-sama. Iya, amin. Yaudah. Ya si Koko rumah. Rumah dulu yo. Lah hilang saya ndak ada bekasnya yo. Udah air kok kadang mana yaudah yo. Kalau di bawah kabarnya ada loh nan apa dah yang hanyut yang di setelah sebelum jembatan. Iya, iya. Itu banyak itu mah. Oh, banyak rumah yang hanyut situ. Bara rumah ada situ. Dulu 9 rumah yang masuk masalah api. 9 rumah tak indah ada bekasnya sama sekali. Ada lah. Berarti yang samping jalan tuh ya dah. Masnya landau. Oh, Nah, tanah kota sebelah kiri kan. iya. Oke dah. Dah makasih udah. Pak, ini sih Pak. Nah, sahabat bilang ini kita melihat dari sini airnya dari ujung sana datang. Sebenarnya sungainya di sebelah sana, di sebelah kanan kita, di sana ujung bukit. Airnya turun dari sini menghantam rumah-rumah. Sebelumnya di sini tidak pernah banjir seperti ini. Kalaupun banjir tidak sampai membawa material kayu, batu, tanah, dan di sini nampak tinggi. Ini nampak tidak terkena banjir ya karena sungainya di ujung sana jauh. Tapi di ujung sana kita lihat dari drone tadi sungainya beralih aliran ke sini dan menghantam rumah-rumah yang ada di sini. Sahabat Gemilang, kita bisa melihat kerusakan yang sangat parah di daerah Batu Busuk, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini sangat dekat dengan UNAN, Universitas Andalas itu tuh. Di atas itu, di perbukitan itu adalah UNAN, Universitas Andalas. Di bawahnya ada pemukiman daerah Batu Busuk yang terkena banjir bandang pada akhir tahun 2025 ini di bulan November ya. Dan setelah itu terjadi banjir-banjir susulan di bulan Desember, masih terjadi susulan banjir di bulan Januari. Setiap ada hujan itu ada banjir susulan karena sungainya memang
mengarah ke arah aliran pemukiman warga saat ini. Dan kita melihat ini di bulan Januari masih seperti ini, kondisi rumah-rumah warga memang sudah hancur dan luluh lantak seperti ini, tidak bisa digunakan lagi. Ini atapnya, temboknya juga sudah parah sekali. Ini ruang tamu, nampaknya di sebelah sini ada kamar. Memang sudah ditinggalkan penghuni atau warga-warga di sini karena sangat berbahaya. Kita di bawah rumah, kita akan menuju ke sini karena sangat bahaya. Nah, ini tampak porak-poranda di kawasan ini. Ini ada berbentuk rumah gadang. Di bawah, lantai bawahnya sudah habis. Nah, ini sepertinya kamar di dalam sini dan juga sudah hancur. Di bagian dalamnya ada kamar, tapi isinya sekarang kayu-kayu seperti ini. Yang sebelumnya adalah perabotan, ada TV, ada mungkin lemari dan berbagai macam perabotan rumah tangga sekarang berubah menjadi kayu seperti ini. Sahabat Gumilang, sedih melihat daerah Batu Busuk ini. Ini sangat dekat dengan kampus Universitas Andalas. Di atas itu adalah UNAN. Dan mungkin sahabat Gumilang ada yang belum tahu daerah Batu Busuk itu di bawahnya UNAN. Kalau kita ke kampus UNAN itu belok kiri sebelum kampus UNAN. Dan ini kita bisa melihat betapa banyaknya kayu-kayu yang meluluh lantakkan kawasan ini. Ini nanti kita akan bicara dengan warga apakah ini ada indikasi illegal logging atau memang benar-benar terjadi banjir karena tanah longsor atau bagaimana. Dan mungkin bisa diluruskan ya, itu seperti kayu-kayu seperti ini, ada bekas potongan. Apakah itu dipotong setelah kayu sampai di sini atau dipotong dari atas bukit dan datang ke sini? Nanti kita akan tanya warga bagaimana ini terjadi. Dan kita melihat kayu-kayu sebesar ini diameternya mungkin ada berapa senti ya? 50 cm lebih, ada yang hampir 1 meter lebih ini diameter kayu di sini. Nah, ini ada bapak, kita tanya sebentar. Ini rumahnya mungkin yang sedang dibersihkan. Oke, assalamualaikum Bapak. Ambo nio tanyo-tanyo seketek Pak tentang keadaan di Batu Busuk. Iku Batu Busuk ya Pak? Batu Busuk. Nama daerahnya apa Pak yang lengkapnya? Kelurahan Lambung Bukit. Kelurahan Lambung Bukit. Kecamatannya? Pauh. Kota Padang, Sumatera Barat, di Dake Unan ya Pak? Dake Unan. Dulu waktu kini lah 2 bulan ya Pak? 2 bulan. Setelah kebanjiran, masih Modeko bantunya? Masih. Nah, jadi pertama kali di daerah Iko Pak Jambara pertama kali membuat porak-poranda kawasan Iko. Jam 2 balik ada ya. 2 balik malam? Iya. Jadi masyarakat sedang lalok ya? Sedang lay waspada gitu. Oh, waspada. Jadi jam 2 balik malam air langsung gadang tiba siko. Tiba gadang. Jadi di atas itu ada mode bercabang, mode itu sungainya ya Pak. Iya. Airnya tapi rendah kan. Jadi pacah ya kata Mbak. Dipacahnya arah ke pemukiman warga. Rumah warga. Jadi Pak Ambo, nio konfirmasi Pak. Yang itu kan ada kayu-kayu gadang. Jadi ada nampak dipotong. Itu dipotongnya di siko atau potongan memang tiba di siko mode itu? Di siko tuan. Jadi dipotongnya di siko. Jadi mungkin kalau di daerah Batu Busuk ini kan mungkin ada curiga yang penebangan liar atau di atas itu. Berarti memang potongnya di siko ya Pak? Tidak di atas ya Pak? Tidak. Berarti mungkin bisa dipastikan kayu-kayu yang bekas dipotong dipotongnya lah di kejadian lokasi di siko baru dipotong untuk mengangkat. Sebelumnya kayu itu di dalam rumah ya Pak? Di dalam rumah siko dipotong tuh diangkat ke situ. Jadi Pak, untuk dari pemerintah ada hunian sementara atau apa bantuan-bantuannya dari pemerintah Kota Padang atau provinsi? Di Sikoka kan tidak bisa ditinggal saat ini. Masalahnya kadang hujan, awak takwi Siko ya Pak. Iya, gitu kan. Mengungsi. Jadi pengungsiannya Pak sampai gini Pak? Atau Wak ngontrak surang atau Pak? Ada yang ngontrak, ada yang dia di rumah sementara. Ada gitu. Jadi masyarakatku di Mawak Nio sih ada ya. Kalau Nio mengontrak. Kalau ada Nio di hunian sementara, ada lo disediakan pemerintah ya Pak di Lubuk Buaya kabarnya. Kalau di Siko alun siap ya Pak, yang di jalan arah Kaunan kabarnya ada dibuat rumah sementara alun siap ya. Oke, mudah-mudahan musibah kau cepat berlalu ya Pak.
yang tabah, yang sabar. Jadi ada ujian dari Allahkum, beko diangkat derajat awak beko selanjutnya. Amin. Ya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Iya. Nah sahabat Gemilang, kita berada di lokasi ini yang sudah hampir 2 bulan di daerah Batu Busuk. Nah aliran sungainya datang dari sana, aliran airnya datang dari ujung sana, masuk ke sini, kayu-kayu dihantam beberapa rumah di sana, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ada yang hanyut di arah bawah, ini mengarah ke sini. Nah masuk ke dalam rumah di sini, kayu yang besar ini ya kayu yang tampak sangat besar ini. Sebelumnya masuk di dalam rumah ini, rumah ditinggali. Di bawahnya ini adalah rumah ruang keluarga, ada toko, kemudian ada bengkel. Tadi kita tanya konfirmasi ke Bapak, dulu ada bengkel motor di sini. Dan sekarang cuma tinggal beberapa meter, 1 meter. Jadi ketimbunnya itu hampir 3 sampai 4 meter ketimbun lumpur seperti ini. Hanya sisa 1 meter, padahal ini adalah ruangan, di bawahnya ada kamar, di sana nampak ada kamar ya. Itu. Di situ ada kamar, ada sofa nampak di situ, sahabat Gemilang. Kita mendekat, tapi kita tidak bisa terlalu mendekat, dan ini kabarnya tadi mau dibersihkan. Di situ tampak ada sofa dan peralatan rumah tangga, di sana ada kasur. Ini kabarnya pemiliknya tadi akan tetap membersihkan ini. Kita melihat di sini, dan sungguh sedih ketika kita melihat dapur keluarga kita, dapur orang tua kita. Kita bayangkan jika dapurnya seperti ini. Ini adalah dapur sahabat Gemilang. Nah, ini adalah dapur sebelumnya dan sudah luluh lantak. Ada tampak piring, ada peralatan masak di sini masih lengkap. Nah, di sini ada tampak peralatan masak, ada kuali-kuali di sini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Memang ini sepertinya keluarga besar ya, karena banyak kualinya di sini. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang bencana kita tidak bisa mengelak ya. Kita harus bisa menerima dan bersabar, sahabat Gemilang. Oke sahabat Gemilang, saat ini kita berada di dekat jembatan Batu Busuk, dan ini juga salah satu wilayah yang sangat terdampak di sekitaran ini. Kita melihat banyak gelondongan-gelondongan kayu yang sudah dipotong, dan kita pastikan ini dipotong sudah sampai di sini. Kita bisa melihat betapa banyaknya berserakan kayu-kayu seperti ini di kawasan daerah Batu Busuk, kayu-kayu besar. Kita mendekat, di sini ada yang sedikit menarik perhatian saya untuk lebih mendekat lagi, karena di sini ada tampak sebuah mobil yang biasanya dari daerah kawasan Unan membawa mahasiswa ke arah Pasaraya, yang saat ini terendam di daerah Batu Busuk, sahabat Gemilang. Kita melihat lebih dekat. Ini seperti membawa kayu atau memuat kayu. Sebenarnya ini tidak memuat kayu, tapi mobil angkot ini terbawa oleh arus sungai yang begitu deras pada malam hari itu, dan berkali-kali bertubi-tubi terkena banjir di daerah kawasan ini. Ini penuh dengan kayu-kayu di dalamnya, masuk ke dalam, dan kita melihat ada kayu yang menusuk ke dalam angkot, kayu yang lumayan cukup besar. Mengarah ke sini, kita melihat ini sahabat Gemilang, kayu-kayu sampai terbawa ke ujung sana. Ini bukan aliran sungai di jauh di sebelahnya sana ya, di jembatan tadi, dan berpindah aliran sungai ke sini. Kita dari ujung sana arah ke sana, longsorannya di sana, di daerah perbukitan di ujung sana. Nah sahabat Gemilang, ini baru di satu titik di daerah kawasan Batu Busuk, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, daerah kawasan ini adalah kawasan pertama yang paling terdampak oleh banjir bandang beberapa bulan yang lalu yang meluapnya Sungai Batang Kuranji. Ini adalah daerah pertama yang menerima banjir
batu-batuan, kayu-kayu dari atas bukit di hulu Sungai Batang Kuranji. Nah, sahabat Gumilang, kondisinya sangat memprihatinkan. Nanti kita akan lanjut ke tempat-tempat lain yang ada di Kota Padang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.